FGB MFI Goes to Campus. Sabtu, 12 September 2020, pukul 16. Para mahasiswa dan anak muda Indonesia masuk ke jenjang kuliah dan lulus kuliah adalah hal yang biasa. Akan tetapi, setelah itu adalah tantangan yang sebenarnya. What's next? Success after campus adalah topik yang memberikan perspektif baru bagi mahasiswa yang ingin mengejar impian setelah lulus kuliah nanti. Pada kesempatan ini, pembicara utama kita adalah Dr. Insinyur Matius Yusuf, sang legendary property, dosen program pasca sarjana doktoral, dan juga merupakan CEO dari Agung Podomoro Land. Dalam kesempatan ini juga, kita akan mendengarkan success story dari beberapa mantan mahasiswa. Eko Setiawan, seorang mantan dosen yang kini menjadi Direktur Konsultan Pajak. Kemudian, Janet Kristanto, lulusan Amerika Serikat dengan predikat cum laude, kembali ke Nusantara dan bergerak di family business. Serta Alit Nurwanto, yang merupakan seorang anak tukang becak yang menjadi direktur perusahaan hotel manajemen ternama. Erianto Chang, seorang CEO yang bergerak di bidang IT, yang ketika meniti karir sempat dikejar oleh debt collector. Hold up. Oke, salam orang-orang terbahagia di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Untuk membuka acara ini sebagai umat beragama, marilah kita semua berdoa. Untuk membuka acara ini, perkenankan kami mempersilahkan yang akan memimpin doa pembuka pada sore hari ini. Beliau adalah National Treasurer FGB MFI. Kepada Bapak Dali Sutanto, kami persilahkan. Hold up. Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dan saya berdoa secara Kristen. Dan kita akan mendengarkan satu video untuk menjelaskan apa itu sebenarnya FGB MFI.
Shalom, orang-orang terbahagia di dunia. Full Gospel Businessman Fellowship International atau FGB MFI adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh Demos Sakarian pada tahun 1952 untuk menjangkau orang-orang agar kembali kepada keluarga, bisnis, karir, dan Tuhan. Ladies and gentlemen, nothing could give me greater pleasure than to be able to pay tribute to you, the members of the Full Gospel Businessmen's Fellowship. You have become the largest layman's organization in the world. I want you to know how much we really appreciate you. You're very special because the work that you're doing in the chapter, the testimonies you're giving. I'm Mario Garcia Olvera. I'm the International President of the Full Gospel Businessmen Fellowship International. As a businessman, I have a lot of good things around my life right now. I'm trying to share that with you, and I want to welcome you to the fellowship and ask you to be part of this great fellowship. FGB MFI Indonesia dimulai tahun 1976 dan berkembang hingga berbagai kota di Indonesia dan telah banyak memberkati keluarga. Saya Arden Kristanto menyambut kedatangan Anda di dalam wadah ini. Anda akan bertemu dengan begitu banyak para pengusaha di Indonesia yang memiliki integritas yang tinggi. Kiranya melalui wadah ini, kehidupan Anda, kehidupan keluarga, bisnis, dan pelayanan Anda bisa menjadi berkat bagi begitu banyak orang yang membutuhkan. Ladies of the Fellowship adalah wadah kaum wanita di bawah naungan FGB MFI. Ayo para FGB Men, ajak istrimu untuk bergabung bersama-sama di wadah Ladies of the Fellowship atau LOF. Di wadah ini kita seperti masuk ke dalam sebuah bengkel. Kita di dalam dipoles, diperbaiki, dipulihkan sehingga ketika kita siap untuk pergi, siap untuk melayani, dan siap memberi dampak bagi bangsa dan negara ini. FGB MFI merupakan organisasi yang sangat tepat buat kita semua para pengusaha muda. Baik Anda yang datang dari kalangan profesional maupun entrepreneur, dengan memiliki lebih dari 8.000 member pengusaha di seluruh Indonesia maupun 80.000 para pengusaha member yang tersebar di lebih dari 130 negara di seluruh dunia. Anda dapat memperluas network Anda di dalam dunia bisnis melalui wadah ini. Menampingi perjalanan organisasi ini dengan kesaksian pria-pria dan wanita yang memberikan inspirasi bagi kehidupan masa kini. Opening speech oleh National Vice President for Young Movement, Bapak Rudianto Yap. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Ya, selamat datang adik-adik semua. Selamat datang di pertemuan sore hari ini. Saya sangat bersyukur dan senang sekali melihat begitu banyak anak-anak muda hadir di tempat ini. Teman-teman di Afrika Selatan, di pintu gerbangnya di satu universitas ada satu tulisan berbunyi demikian, bahwa untuk menghancurkan sebuah bangsa tidak perlu menggunakan bom atom ataupun peluru kendali. Untuk menghancurkan hanya perlu merendahkan mutu pendidikan dan membiarkan kecurangan-kecurangan dalam ujian oleh murid-muridnya. Runtuhnya pendidikan adalah runtuhnya bangsa. Adik sekalian, Indonesia adalah suatu negara yang besar dengan populasi keempat besar
dengan sumber daya yang berkelimpahan, tetapi keadaan kita tidak seperti potensi kita. Tahun 2028, Indonesia akan mengalami bonus demografi. Ketika itu akan ada 200 juta jiwa usia produktif. 200 juta usia produktif. Artinya apa, saudara? Kalau dulu, satu orang bekerja untuk menghidupi 3 orang. Tetapi nanti, di tahun 2028, 3 orang bekerja untuk menghidupi 1 orang. Indonesia akan mengalami kelimpahan yang luar biasa dengan tenaga kerja yang begitu besar. Permasalahannya, bagaimana kalau kita tidak siap? Bagaimana kalau SDM kita tidak siap? Bagaimana kalau pemerintah kita tidak siap? Bagaimana kalau kesehatan, semuanya tidak siap? Keadaan yang harusnya menjadi berkat bagi bangsa ini akan menjadi beban bagi bangsa ini. FGB MFI melihat hal yang sangat penting ini. 2028, 100 tahun setelah berdiri Sumpah Pemuda, Indonesia akan mengalami bonus demografi. Makanya kami mempersiapkan program-program untuk membangun, untuk memberikan wawasan kepada adik-adik di kampus-kampus. Karena kalian adalah penerus-penerus bangsa. Yang kami lakukan nanti adalah menguatkan, membuka wawasan. Kami sudah mulai tahun 2018, kita adakan konvensi-konvensi. 2018, 2019, dan tahun ini harusnya kita akan adakan konvensi juga. Tetapi karena pandemi ini, kami stop hanya melalui Zoom. Adik-adik sekalian, banyak hal yang akan kalian pelajari nanti. Akan ada kesaksian, success story, bagaimana 4 anak muda. Mereka keluar dari kampus, berjuang, dan hari ini sukses. Maka saya, adik-adik sekalian, kita simak 2 jam ke depan, dengarkan dengan baik-baik, dan ada hal-hal yang bisa didapatkan, membangun kita semua. Indonesia akan jaya kalau kalian siap. Selamat sore Bapak Ibu yang saya hormati. Saya bergerak di bidang accounting dan jasa konsultasi perpajakan. Saya lulusan dari Universitas Widya Mandala Surabaya dan saya memulai karir ini malah di Palembang. Karena pada waktu itu setelah lulus orang tua saya bekerja di Palembang, saya pindah ke sana. Dalam kondisi memulai usaha konsultan pajak ini, hati masih ragu-ragu nih. Kira-kira saya ini bisa dapat klien nggak nih? Muda begini, pengalaman juga belum ada, orang mana mau pakai. Karena di bidang ini seperti yang diketahui, kan kepercayaan itu penting sekali. Jadi pada waktu itu saya nggak pilih-pilih. Klien datang ya saya terima dengan senang hati. Sehingga segala macam permintaan klien saya penuhi. Karena saya tahu saya jual jasa, saya harus menangkan dia. Termasuk yang namanya rekayasa laporan keuangan. Itu saya lakukan. Saya melakukan itu beberapa tahun sambil saya tergabung di wadah Full Gospel Businessman Fellowship International ini. Tapi suatu hari saya tergerak untuk cerita sama teman-teman satu kelompok kecil gitu. Saya ceritakan apa adanya, bahwa saya melakukan praktek ini dan itu loh. Dan mereka menasihati supaya saya harus berubah jadi jujur. Saya bilang, kalau saya jujur apa bisa dapat klien sih? Dia bilang kepada saya, kok apa kamu nggak percaya kalau Tuhan itu akan pelihara kamu? Dia itu sayang sama kamu. Bunga di pinggir jalan aja dia pelihara, apalagi kamu. Wah, dengar itu saya bergumul. Beberapa hari saya bergumul. Yakin nggak Tuhan? Akhirnya saya tekadkan, oke lah, saya fight. Saya keliling tuh ke klien saya satu-satu. Saya utarakan bahwa niat saya untuk jadi jujur, untuk lurus, membuat laporan keuangan itu apa adanya. Seperti yang diduga, Tuhan sertai saya.
Tapi klien saya lari, sebagian lari. Dia tidak mau, dia tidak siap untuk jujur. Yang sebagian lagi, dia tetap sama saya. Amin. Hingga suatu saat saya ketemu kasus pemeriksaan yang nominalnya cukup besar. Pada waktu itu saya juga bergumul, mau nego atau bagaimana nih? Cuma pikiran kita, kalau nego, nanti suatu saat orangnya ganti, diperiksa lagi, wah amsyong. Saya pikir saya ambil jalan lurus saja. Bayarnya ya segini, gitu, sudah. Saya kasihkan itu dia bilang, Eko, kawan saya atau partner saya mau lihat dulu punya kamu pulang dulu, nanti saya kabarin. Belum kontrak itu ya. Beberapa hari kemudian saya dipanggil, dia bilang, oke kok, kamu jalankan. Dia bilang sama saya yang saya ingat masih sampai sekarang dan saya pegang. Kalau orang itu aja bisa bohongin pihak pajak, besar nanti kemungkinan dia bisa bohongin saya. Wah, luar biasa. Oke, sekian kesaksian saya, Bapak Ibu, bahwa wadah ini, Full Gospel ini sungguh luar biasa. Akan baik jika Bapak Ibu sekalian bisa tergabung di dalamnya, karena banyak cerita-cerita dan motivasi yang membangun. Sekian, terima kasih. Halo, selamat siang. Senang sekali bisa sharing tentang sukses di usia muda. Nama saya Alit Nurwanto, tinggal di Jakarta, usia 40 tahun, dan saat ini dipercaya memimpin 22 perusahaan yang ada di Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Tahun 98, saya lulus SMA, dan orang tua saya memberitahu bahwa mereka tidak mampu membiayai saya kuliah. Kemudian mereka menyerahkan kembali hidup saya, silahkan cari makan sendiri, kamu harus mulai mandiri. Dan saya mulai mendaftar menjadi sopir taksi untuk pertama kalinya saya bekerja. Kehidupan kita bisa berubah ketika kita mau melakukan pekerjaan apapun dengan sangat sungguh-sungguh. Bapak saya hanya seorang tukang becak, ibu saya hanya seorang pembantu rumah tangga yang mengambil baju-baju kotor dari tetangga untuk dicuci, memberikan jasanya saja. Pada saat lulus SMA, saya harus menjadi seorang sopir taksi. Dan selama 2 tahun saya bekerja menjadi sopir taksi, saya bisa mengumpulkan uang untuk biaya kuliah sendiri. Kemudian saya kuliah, dan saya lulus kuliah tahun 2003. Pada saat tahun 2003 lulus kuliah, saya mencoba keberuntungan saya bekerja di hotel, mulai dari cleaning service. Saya tahu bahwa saya harus melakukan ini untuk masa depan saya. Kemudian waktu berjalan, semua pekerjaan saya selesaikan dengan baik. Saya selesaikan dengan banyak prestasi karena saya fokus dan saya mulai kurangi waktu bermain dengan teman-teman. Mulai saya dipromosi menjadi supervisor. Kemudian berprestasi di level supervisor, saya dipromosi kembali menjadi seorang kepala bagian. Terus naik dan akhirnya pada saat tahun 2010, saya ditunjuk, dipercaya menjadi seorang pimpinan perusahaan. Satu perusahaan yang saya pegang di tahun 2019. Saya kerjakan di usia 29 tahun, saya sudah menjadi salah satu seorang pimpinan perusahaan. Saya kerjakan, perusahaannya maju, perusahaannya naik, karena fokus. Kemudian telaten, ya, kemudian menciptakan satu benefit, keuntungan buat perusahaan tersebut. Kemudian dipromosikan kembali. Pada tahun 2017, dengan apa yang saya lakukan, dan atas izin Tuhan, Tuhan mempercayakan saya untuk memegang 22 perusahaan. Tetapi sekali lagi, apa yang bisa kita lakukan? Asal kita percaya dan kita berdoa kepada Tuhan, kita bisa sukses walaupun di saat yang sulit. Anda punya benih yang bagus di dalam hidup Anda. Walaupun Anda lahir di keluarga yang miskin seperti saya, walaupun Anda lahir di saat-saat banyak utang melilit orang tua Anda, mungkin Anda lahir di tengah-tengah keluarga yang sedang bangkrut saat ini.
Atau bahkan sebaliknya, Anda lahir di saat kondisi keluarga Anda keuangannya sedang melimpah. Tetapi kondisi Anda lahir tidak menentukan masa depan Anda. Karena yang menentukan masa depan Anda adalah diri Anda. Bukan tidak mampu Anda merubah nasib Anda, tetapi tidak mau. Jadi perbedaannya sedikit antara mampu dengan mau. Ya, sekali lagi saya katakan, Anda bisa sukses jika Anda mau, bukan karena Anda tidak mampu. Terima kasih, selamat siang, salam sukses di usia muda. Halo semuanya, nama saya Janet Kristanto. Sekarang saya bekerja sebagai Finance Director di perusahaan keluarga kami yang bergerak di bidang construction and building materials. 7 tahun yang lalu saya kembali ke Indonesia setelah saya menyelesaikan studi S2 saya. Ketika saya kembali ke Indonesia, saya tidak langsung mendapatkan pekerjaan. Karena waktu itu saya ingin sekali bekerja di consulting company dan saya berharap supaya saya bisa belajar sebanyak mungkin. Sampai pada akhirnya saya mendapatkan sebuah offer yang saya rasa cocok dan saya menerima tawaran pekerjaan tersebut, merupakan sebuah consulting company yang base-nya di Singapura tetapi punya kantor juga di Jakarta. Saya mulai mendapat tantangan khususnya dari bos saya yang di Indonesia adalah orangnya kalau ngomong cukup menyakitkan dan seringkali merendahkan, membuat saya come to a point di mana saya ngerasa diri saya bodoh, kayaknya saya nggak mampu dan saya tidak cocok ada di field ini. Akhirnya saya nggak menyerah dan saya decide untuk ngambil kelas ekstra tambahan on the weekend di UI waktu itu setiap hari Sabtu dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore supaya saya lebih bisa mengerti peraturan perpajakan di Indonesia, peraturan accounting PSAK di Indonesia, sehingga ketika saat itu kami lagi melakukan sebuah project yang merupakan sebuah company di Indonesia, saya bisa menganalisa lebih baik. Tiba sampai pada waktunya saya harus presentasi di depan big boss saya yang dari Singapura maupun bos saya yang dari Indonesia di sebuah bank. Ketika saya menyelesaikan presentasi itu, big boss saya lalu memuji saya yang dari Singapura, bilang saya did a good job gitu. To cut the story short, akhirnya saya kembali ke perusahaan keluarga kami karena ayah saya meminta saya untuk kembali ke perusahaan kami. Ketika saya mulai bekerja di perusahaan keluarga kami, saya juga tidak langsung bekerja dalam posisi yang tinggi atau apapun itu. Saya bekerja sebagai seorang accountant di salah satu di perusahaan yang kami miliki. Dan memang saya request itu dari papa saya dan saya mengucap syukur sekali karena dengan saya pernah menjadi seorang accountant dalam perusahaan itu, akhirnya sekarang saya dan tim saya bisa membuild suatu program yang membantu group of companies kami dan untuk melakukan pekerjaan kami lebih efisien dan lebih baik. Banyak orang yang mungkin berpikir bekerja dalam perusahaan keluarga enak, santai, gampang. But to be honest, kalau untuk saya it's a challenge juga gitu, karena tidak gampang ketika kami memiliki selisih pendapat. Yang harus saya hadapi adalah kakak-kakak saya dan papa saya sebagai seorang chairman. Kebetulan saya anak paling kecil, jadi saya untuk beberapa waktu di awal pekerjaan saya struggling masalah ini. Dan saya berdoa dan Tuhan ingetin saya bahwa saya harus melihat perusahaan ini bukan perusahaan milik keluarga saya, melainkan perusahaan milik Tuhan yang Tuhan percayakan kepada keluarga saya. Jadi the way saya harus melihat perusahaan ini adalah ketika saya memiliki selisih pendapat, saya harus bisa put myself in papa saya, kakak saya punya posisi bahwa kita semua mau yang terbaik untuk perusahaan ini. Jadi membantu saya untuk menurunkan ego saya, membantu saya untuk sadar bahwa saya nggak selalu benar, dan akhirnya sekarang setiap kali kita ada selisih pendapat, kami sebagai keluarga bisa bicarakan dengan kepala dingin, ketemu di tengah dan mengambil keputusan yang terbaik untuk perusahaan kami. Untuk teman-teman semua yang mungkin sebentar lagi akan lulus atau bingung habis ini cari pekerjaannya kayaknya susah gitu, satu hal yang saya ingin sampaikan, jangan pernah takut dan utamakan Tuhan dalam segala hal yang kalian lakukan. Berdoalah untuk pekerjaan yang ingin kalian miliki, karena saya percaya Tuhan pasti akan menempatkan kita di sebuah pekerjaan, di suatu perusahaan, apapun yang kita lakukan itu untuk mengasah talenta yang sudah Tuhan percayakan kepada kita supaya kita menjadi orang yang
yang lebih baik. Yang kedua, saya ingin mengingatkan bahwa there's nothing instant, tidak ada yang instan dalam dunia ini, dan yang harus kita lakukan adalah just enjoy the process. Apapun proses yang harus kita lakukan, setialah melakukan proses itu semua, karena saya juga percaya tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Dan saya percaya ketika kita setia dalam pekerjaan kecil, maka Tuhan akan mempercayakan pekerjaan yang besar. Percayalah bahwa promosi itu datangnya dari Tuhan, karena ketika saya melihat ke belakang, kalau saya tidak pernah mengalami semuanya itu, sekarang saya tidak bisa memiliki tim di mana saya bisa mengerti perasaan tim member saya dan lebih bisa menghargai aspirasi mereka. Yang terakhir, apapun yang saya sampaikan hari ini mungkin teman-teman bisa lupa, tetapi yang saya ingin ingatkan dalam bekerja, pakailah BH. Maksudnya adalah use your brain and your heart. Seseorang bisa pintar sekali, bisa sukses dalam pekerjaan mereka dengan kepintaran mereka. Tapi ketika mereka tidak bekerja dengan hati, maka yang dilakukan tidak bisa semaksimal mungkin. Karena saya percaya ketika kita melakukan pekerjaan dari hati, maka kita akan bekerja dengan extra mile, dan Tuhan sendiri yang bilang bekerjalah seperti kita bekerja untuk Tuhan, maka yang hasil didapatkan pun akan maksimal. Sekian testimoni saya, semoga memberkati. God bless you. Perkenalkan semua, nama saya Erianto Chang. Saya sudah berkeluarga, punya 1 istri dan 3 orang anak. Saya berbisnis di bidang IT, khususnya di bidang IT edukasi. Tahun 2003 ketika saya memulai usaha bisnis pekerjaan saya dengan saudara kandung saya dari rumah kontrakan kami di sebuah gang. Kami memulai dengan modal yang sangat sederhana, yaitu 1 line telepon yang sudah ada di kontrakan itu, dan sebuah mesin fax yang dihibahkan oleh saudara kami yang lain yang bisnisnya barusan tutup atau bangkrut. Dan kami memulai bisnis kami dengan bisnis pertama kalau kami adalah membeli tinta-tinta kosong dari perusahaan-perusahaan di sekitar Jakarta dan Jabodetabek. Kami jual ke daerah Mangga 2 supaya mereka bisa meremanufacture dengan brand mereka masing-masing. Dan perjalanan awal itu memang nggak ada yang mudah. Penolakannya begitu hebat dari perusahaan-perusahaan saya telepon. Saya ingat saya telepon sampai saya lemas. Saya tiduran di lantai kontrakan, saya bangun lagi, saya telepon lagi, saya bilang saya tahu saya nggak boleh menyerah. Kami mesti terus maju. Dan makin lama kami makin jalan. Saya ingat satu kali ketika saya datang ke sebuah perusahaan, dia tanya, apakah kamu jualan juga tinta dan juga komputer, dan kami bilang ya, karena ketika saya ke Mangga 2 saya mulai keliling-kelilingnya, saya mulai berteman dengan beberapa toko komputer, dan saya ingat oh iya ya, saya bisa jualan komputer juga dari sana. Dan saya mulai jualan komputer juga, dan step by step. Nah, yang luar biasa ketika tahun 2005 menjelang saya menikah, saya ketemu teman sekolah saya yang udah lama sekali saya nggak pernah ketemu. Saya percaya ini satu pertemuan yang unik. Dan ketika saya ketemu dia mulai belanja sama saya barang yang cukup banyak dan membawa saya pelan-pelan untuk mulai mengenal namanya dunia government, khususnya di dunia edukasi. Dan 2007 akhir kami dapat satu proyek yang sangat besar. Saya dapat satu kepercayaan dari distributor komputer yang besar di Indonesia untuk kami mendistribusikan barang-barang dia ke beberapa konsorsium. Dan tahun 2008 akhirnya bisnis kami mengalami masalah yang sangat berat, utang yang begitu menumpuk karena konsorsium atau customer perusahaan kami tidak bayar. Dan saya ingat waktu itu distributor yang percaya dengan kami, mereka mulai menagih kami lewat pengacara mereka, bahkan lewat debt collector yang didatangi sampai ke toko atau kantor kami. Saya waktu itu sampai 1-2 minggu nggak berani ke kantor, saya lari, nggak berani menghadapi kondisi nyata, karena waktu itu saya benar-benar nggak punya apa-apa. Rumah masih kontrak, toko masih nyicil, mobil pun masih nyicil. Dan ketika saya akhirnya berada di satu komunitas namanya FGB MFI yang hari ini mengadakan acara sore ini, saya diingatin bahwa ketika kita punya masalah, kita mesti menghadapinya. Kita nggak boleh terus fokus sama diri kita atau masalah kita. Dan ketika saya mendengar itu, saya mulai menghadapi dengan doa. Dan ketika saya mendatangi distributor saya untuk duduk sama-sama, akhirnya masalah demi masalah yang ada mulai terpecahkan. Konsorsium yang nggak bayar dengan caranya yang ajaib, mereka mulai membayar saya. Dan di akhir tahun 2008 ada breakthrough, ada mujizat. Masalah 95% selesai. Bahkan di tahun yang sama
ada proyek baru yang kami kerjakan. Saya menuai, saya mengalami satu terobosan yang begitu besar. Saya percaya bahwa justru ada berkat yang besar di belakang masalah kita. Sejak 2008, bisnis kami meluncur dengan luar biasa. Sampai hari ini kami punya beberapa bisnis, beberapa anak perusahaan untuk menghandle beberapa bidang bisnis. Saya mau tutup dengan tips untuk para mahasiswa-mahasiswi, para anak-anak muda yang akan segera masuk ke dunia marketplace, ke dunia usaha, dunia bisnis. Yang saya sebut dengan namanya SNI. Ini juga rumus yang saya terapkan ketika saya awal-awal memulai usaha bisnis pekerjaan saya. Nah, S yang pertama adalah start atau starting. Kita harus segera memulai apa yang menjadi impian kita, kerinduan kita. Kita semua tahu bahwa perjalanan 1000 mil itu dimulai dengan langkah pertama. Jadi kalau kita nggak mulai-mulai, kita nggak pernah tahu itu bisa berhasil atau enggak. N yang kedua adalah never give up. Anak-anak muda kita semua tahu ketika kita memulai usaha kita, ketika kita masuk meniti karir kita, pasti banyak tantangan di depan kita, banyak masalah yang kita hadapi, tapi jangan pernah berhenti. Never give up. Kita tahu kalau kita nggak berhenti, kita terus berusaha, dan kita nggak menyerah. Kita yakin satu hari ada breakthrough buat kita, ada keberhasilan buat kita. Yang ketiga adalah I. Dan I ini bukan nggak penting, justru ini yang paling penting. Last but not the least, I adalah apa sih? Involving God. Libatkan Tuhan, libatkan pencipta kita. Saya tahu bahwa kalau kita mau berhasil, kita mesti ora et labora. Kita mesti libatkan Tuhan, libatkan yang di atas, supaya apa yang kita lakukan itu jadi berhasil dan beruntung. Sukses buat kita semua, Tuhan memberkati. Saya Niken dan Bro Yuhandi, kita akan menjadi moderator untuk acara kita. Jadi Pak Matius adalah seorang alumni dari Fakultas Teknik HKBP untuk S1-nya. Beliau juga alumni City University Los Angeles for master degree. Beliau juga alumni Asian Institute Management for PhD dan juga alumni LPRI untuk doctoral degree-nya atau S3. Beliau juga dosen yang pernah mengajar di Fakultas Teknik dan Fakultas Ekonomi di HKBP, dosen di ITM, UMI, dan juga dosen di Panangyangan School of Property. Selain berkiprah di dunia akademis, Pak Matius juga seorang pebisnis yang luar biasa, sekarang merupakan Executive Director of Agung Podomoro Group, dan juga co-founder dari Trinity Land Group. Tidak lupa, beliau juga pernah menerbitkan buku-buku properti seperti Hot Property, Sunset dan Sunrise Property, dan yang baru terbit di tahun 2020 adalah Property Clock. Jadi very impressive sekali rekam jejaknya. Tanpa berlama-lama kita saksikan video singkat tentang beliau. Indonesia bangga memiliki seorang visioner properti dan smart entrepreneur. Membangkitkan motivasi para pebisnis. Pakar properti nasional yang melahirkan pemimpin bisnis terkemuka. Dan Bapak Matius Yusuf, mentor saya, ya, yang merupakan saat ini sebagai marketing director. Sebagai seorang inspirator bisnis properti dan konsultan properti manajemen yang sukses dalam bisnisnya, kita sambut bersama Mr. Matius Yusuf. Ada the secret of success. Paling penting, perhatikan baik-baik. Ada 3 hal yang selama saya pernah tinggal di Malaysia selama 2-3 tahun, saya belajar dari mereka. Yang pertama, follow the right people. Follow the right people. Kita harus ikut orang yang benar. Follow the right people. Itu yang paling penting. Jangan kita ikut orang yang salah. Kalau kita ikut orang yang salah, karena pergaulan yang tidak baik, akan merusak kebiasaan yang baik gitu. Yang kedua, do the right thing.
lakukanlah sesuatu dengan benar. Baru kita masuk kepada bisnis yang kita punya soul-nya, yang kita punya potensinya, be in the right business, walaupun kita mau bekerja, ataupun walaupun hari ini kita berbisnis. Follow the right people adalah ikut orang yang punya pengalaman, yang pernah pergi dan dia kembali. Itu berarti experience. Kepintaran, jangan lupa nih, mahasiswa, saya juga lagi suka mengajar, mahasiswa yang pinter, yang IQ-nya mungkin tinggi, yang kemudian IP-nya mungkin sekitar 4 atau 4, katakan 4, ingat, pengalaman itu jauh lebih penting. Ya, jadi bukan berarti yang pinter akan kalahkan yang pengalaman, tapi pengalaman bisa mengalahkan yang pinter. Jika kita pinter, kita follow the right people, maka kita akan jauh lebih pintar lagi gitu. Ya, jadi ini yang paling penting, kita harus dapat experience orang, belajar dari orang yang pernah pergi dan pernah kembali. Yang kedua, perhatikan baik-baik, do the right thing. Lakukan sesuatu dengan benar. Apa yang harus kita lakukan? Saya punya potensi. Kita galilah semua potensi yang ada pada kita nih, yang ada pada orang tua kita, yang ada di sekitar kita. Gali yuk potensinya. Do the right thing. Jangan mencoba-coba yang potensi kita nggak di situ. Ya, yang ketiga, yang kedua, berani lompat jauh nih, keluar dari box lah, out of the box. Maka kita akan dapat satu power yang invisible, yaitu kalau bisa kita sambil bekerja sambil berdoa, ora et labora. Ingat, potensi itu seperti karet gelang. Coba lihat, karet gelang kalau kita letakkan di lantai, karet gelang itu nggak ada fungsinya nih, tapi kalau kita ikat barang, maka kita tarik dia, maka kita lihat daya ikat yang semakin kuat, itulah potensi kita. Jadi percaya, hari ini kita harus banyak belajar, ada 5 important things yang saya mau sampaikan. Hari ini, kita pasti melewati 5 hal ini. Kita berbicara di pandemi ini, kita berbicara di saat krisis global ini. Krisis. Nah, kita harus membangun sense of crisis, ini yang paling penting. Kalau kita membangun sense of crisis dari kita nih, ya, maka kita akan berpikir secara kritis. Akan ada critical-nya. Baru orang bisa melahirkan kreativitas. Ya, kreativitas. Mengerjakan pekerjaan yang sama, tetapi dengan cara yang berbeda. Itu namanya kreatif. Berani tampil beda, berani differentiation, berani diferensiasi. Krisis ini adalah instrumen. Jangan orang lagi tidur, kita ikut tidur. Pak Mutaryadi bilang sama saya, jangan seperti anak kecil. Dia lari, dia jatuh, dia bangun, dia lari lagi. Kita adalah seorang pemuda, lari, jatuh, analisa kenapa kita jatuh, baru bangun, lari atau tidak. Jangan juga seperti orang tua, lari, jatuh, dan tidak bangun lagi. Ya. Nah, apa yang saya tangkap dari sini? Apa yang dikatakan oleh pemilik Lipo dulu waktu sama saya, dia katakan orang lagi tidur, kita harus bangun. Orang lagi bangun, kita sudah jalan. Orang sudah jalan, kita sudah lari. Lari, orang lari kita naik motor, kita naik sepeda. Naik sepeda, orang naik sepeda, kita naik motor. Orang naik motor, kita naik mobil. Orang naik mobil, dia katakan, kita harus naik helikopter. Maka benar, grup ini kemana-mana, di satu tempat ke satu tempat, pakai helikopter. Ini kreatif. Ini adalah instrumen yang efektif untuk melatih kreativitas. Jadi kita berani berpikir secara kreatif, berarti one step ahead. Kita keluar dari comfort zone. Kita keluar dari zona nyaman kita nih. Coba kita ambil satu contoh nih ya. Coba lihat, berlian batu permata dari bongkahan yang besar. Berlian itu dari batu bongkahan yang besar. Bagaimana dia bisa mendapatkan jadi karatnya? Seberapa jauh dia di-cutting ya? Kalau boleh saya katakan dia di-cutting. Dia di-cutting, dipotong, wah sakit bener. Pada saat kita diproses sakit nih ya, itu cutting. Ya dipotong dan akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa dan di clarity kualitasnya, integritas kita itu penting tadi. Berbicara integritas dari Pak Eko tadi ya. Ini adalah menunjukkan kualitas clarity kita nih, ya. Dan bahkan akan keluarlah color yang luar biasa, semakin berkualitas, maka pribadi kita akan memancarkan warna-warna yang indah, ya.
Nah, maka dapatlah karat. Saya bercoba kita belajar dari seekor yang namanya bumblebee, ya, bumblebee, atau disebut dengan apa? Kumbang, ya. Coba lihat, kumbang itu badannya besar, tapi dia ringan loh, ya, dia aerodinamis, ya. Dia tahu dia tidak bisa terbang, tetapi kumbang ini tidak mengetahui itu dan dia terus terbang gitu. Jadi jangan pikirkan masalahmu gitu ya. Kalau kamu bisa masalahmu berat, kamu tidak bisa terbang. Mulai hari ini tinggalkan beratnya. Mulai belajar terbanglah. Ketika Anda tidak ketahui limit Anda akan melakukan hal yang akan mengejutkan diri Anda sendiri dan orang lain. Ya, apa yang dikatakan Napoleon Bonaparte? Tidak mungkin itu kata-kata itu muncul dari kamus orang-orang yang bodoh. Kita bukan orang yang bodoh, kita adalah orang yang smart. Ya, jangan mengatakan kegagalan itu ini ya, langkah awal menuju keberhasilan adalah bangkitlah dari kegagalan. Ya, inilah perbedaan antara orang sukses dengan orang yang gagal. Sebenarnya kecil aja perbedaannya di sikapnya sebenarnya, di attitude-nya. Apakah dia cepat menyerah ya? Dan saya percaya, mari kita ciptakan nama baik juga penting. Tadi yang dikatakan Eko, saya setuju sekali. Anak-anak muda harus ciptakan nama baik ya. Ingat, mata uang yang berlaku di mana-mana adalah kejujuran, ya. Jangan ngomongan kita, ya, hati, pikiran, ucapan, tindakan berbeda. Kalau bisa 4 in 1 ini sama. Hati, pikiran, ucapan, tindakan harus sama, ya. Seseorang menciptakan nama baik, bukan nama baiklah yang menciptakan seseorang. Kitalah yang menciptakan nama baik, bukan nama baik itu yang menciptakan kita. Nama baik bukan warisan, jangan lupa ya. Bukan karena orang tua kita hebat, kita pasti hebat. Belum tentu. Ya, nama baik bukan warisan. Bukan barang yang dapat diperjualbelikan. Tetapi usaha kita secara pribadi. Integritas itu penting ya. Maka percayalah ketika ucapan dan tindakan itu selaras dan sejalan, maka kepercayaan dari orang lain akan datang sehingga kita akan sukses dan berhasil. Kita jangan mengatakan kita orang kaya. Kalau kita jujur, kita dipercaya orang, maka kekayaan kita adalah unlimited, tidak terbatas. Ya, saya mau katakan hari ini juga, mari kita lihat, berani nggak kita lakukan sesuatu dengan extraordinary. Artinya adalah hal-hal visi yang luar biasa, extraordinary vision. Memang hari ini pandemi, berani nggak kita lawan arus? Bukan lawan arus dalam kata negatif, yang positif. Artinya tadi dikatakan oleh teman saya, ya Pak Erianto, never give up. Jangan pernah menyerah. Setiap masalah pasti ada benih solusinya, jangan lupa. Di balik daripada masalah, di balik pandemi itu ada hal yang luar biasa akan terjadi. Kalau kita lihat vaksin sudah ketemu nanti, atau vaksin sudah bisa kita dapatkan, maka ini akan lebih baik lagi, ya. Setiap masalah akan memiliki benih solusinya, kata Norman Vincent Peale. Ini orang yang hebat ini. Michael Jordan juga mengatakan gini, juara NBA, musuh terbesar adalah takut. Banyak orang takut nih, ya, karena itu mematikan dia sebelum dia mematikan cita-citanya, kerinduan dan mimpi dia untuk berhasil. Jadi musuh terbesar, jangan takut, jangan fear, jangan takut. Jangan takut, ketakutan itu takut gagal, takut berubah, takut sukses, nah itu jangan. Mulai hari ini adalah sampah ini, hindarkan ini ya. Yang paling penting apa yang dikatakan oleh tadi teman saya, Pak Erianto, never give up, never give up. Itu dikatakan oleh Winston Churchill. Perdana Menteri Inggris dia katakan, jangan pernah menyerah. Endurance, daya tahan. Itu yang paling penting ya. Dan yang kedua, yang saya katakan tadi, change. Mari kita berubah. Mulai hari ini kita berani berubah. Apa yang dikatakan John Young benar, dia astronot di tahun 1930. Dia katakan, risky to change, riskier not to change. Berubah itu resiko. Kalau kita tidak mau berubah, jauh lebih beresiko. Ya, jadi kita harus berani berubah menjadi lebih baik ya. Karena jangan lihat masa lalu lagi, jangan pakai kaca spion, selalu saya katakan. Kalau kita pakai kaca spion, kita lihat masa lalu. Yang lama biar dia berlalu, yang baru sesungguhnya sudah datang gitu. The past cannot be changed. Tapi the future still in your power. Ada masa depan yang luar biasa, ada di kekuatan Anda. Ya, itu yang paling penting. Tetapi jangan lupa nih, jangan ada yang ya dia tidur-tidur aja, dia harapkan dia mendapatkan hal yang luar biasa. Nggak mungkin. Ya.
Apapun yang terjadi, saya mau katakan, anak-anak muda yang milenial, yang generasi zaman now, yuk lebih rajin. Jangan lakukan sesuatu dengan cara yang lama. If you take the same action every day, you will always get the same result. If you want a different result, you must change your action. Mulai hari ini, mari kita berubahlah. Berani keluar daripada zona nyaman itu. Get out for your comfort zone. Mari kita masuk kepada zona kita yang lebih hebat. Saya percaya change itu harus dewasa. Ya, hari ini saya mau katakan harus dewasa. Ada correction, harus diaksikan, lakukan itu koreksi-koreksinya, improvement. Ayo kita tingkatkan jauh lebih baik. Preventif juga ya, kita harus jangan nggak berjaga-jaga hidup kita ini ya. Ini yang paling penting. Mari saya katakan kita harus berubah. You make the change happen within yourself, around yourself. Kalau orang sudah berubah, jangan kita tidur seperti bayi ini. Don't sleep like this baby. Tetapi ingat tuh di sekitar kita ini, face the wild world around you. Ya, di sekitar kita banyak tantangan. Jangan kita tidur ya. Ini yang paling penting. Kalau Anda hari ini gagal, sukses itu is the ability to go from the value to value. Kalau dari kegagalan ke kegagalan nggak apa-apa, asal jangan hilang antusiasme kita, kata Winston Churchill lagi. Without losing your enthusiasm. Artinya antusias berarti entheos, berarti Allah ada di dalam hidupmu. Kalau kamu punya Allah, saya percaya kalaupun gagal, jangan takut ya. Yang ketiga, tadi saya katakan fokus. Ini yang paling penting ya, fokus. Apapun yang dikerjakan, fokus. Jangan semua mau. If you want get many things, finally you got nothing gitu ya. Jangan semua mau ya. Kalau kita mau semua, maka akhirnya kita gak dapat apa-apa. Fokus itu adalah follow one cause until success. Follow sesuatu sampai betul-betul sukses. Ya, begitu juga pacaran nih. Ya, jangan semua mau. Jangan semua wanita kita mau pacarin gitu. Jangan semua laki-laki kita mau pacarin. Satu-satu aja. Follow one cause until success. Ya, ini penting nih ya. Saya percaya kalau kita terus-terusan fokus, big things happen when you do a little things continuously. Terus tidak pernah menyerah. Saya orang marketing ya. Jika orang itu punya kemampuan dan punya uang untuk beli, pasti dia beli sama saya. Saya tidak akan lepas. Big things happens when you do a little things continuously. Terus-menerus lakukan, saya percaya. Jangan semua mau. If you want get many things, finally you get nothing. Jangan semua mau, ya. Jangan gelarnya MBA, Master by Anything. Semua dibeli, itu juga gak benar, ya. Fokus itu saya ambil beberapa ya ilustrasi ini. Loop, coba lihat loop kaca pembesar. Kaca pembesar itu hanya bisa lihat huruf jadi besar, barang jadi besar. Tapi tahu gak Anda bahwa dengan sinar matahari jatuh di titik fokus, loop itu kertas di bawah akan terbakar. Karena itu kaca pembesar. Kalau kita jatuh di titik fokus itu, kertas kita terima dengan selembar kertas di bawah, maka kertas itu akan terbakar. Itu hebatnya ilustrasi ini. Yang kedua, pisau. Banyak orang mengatakan hari-hari ini semua bisnis dia mau. Semua pekerjaan dia mau, ya. Lamar sana, lamar situ semua mau, ya. Ya, jadi kalau kita buka jas kita nih, pisaunya ada 30, percuma nih. Tapi dicabut semua tumpul. Lebih bagus ada satu pisau. Dengan pisau ini, apapun bisa kita potong. Itu yang paling penting. Yang ketiga, sumur. Sama nih. Kalau kita punya satu sumur yang bisa mengeluarkan sumber mata air, cukup itu dijaga. Jangan kita gali sumur yang lain-lain lagi, sehingga itu menjadi cost center. Kalau ada satu yang menjadi profit center, jagalah dengan baik ini profit center. Saya percaya ini adalah fokus. Jangan semua mau. Ya, dan kemudian kita lihat salah satu contoh nih. Truk yang gede yang membawa batangan es. Kalau tetesan air es itu jatuh ya, ada besi di bawah sekalipun, maka besi itu lama-lama akan berlubang, ya. Tetes terus, tetes terus, tetes terus. Anak muda, kalau cintamu ditolak, ya, kamu datangin terus, saya percaya. Seperti tetesan air di batu yang keras, akhirnya berlubang juga itu. Akhirnya kamu bisa mendapatkannya. Itu yang disebutkan tadi oleh Erianto Chang, never give up, endurance, ya. Jangan lupa kita lihat yang kelima. Sinar-sinar yang dikumpulkan menjadi satu ini,
Ini akan jadi sinar laser. Dengan sinar laser kita bisa potong apapun, ya. Nah, ini yang ketiga, kita harus fokus. Tapi yang empat, yang paling penting saya katakan, acceleration. Semua harus cepat, jangan lambat, ya. Anak muda sekarang jangan kerjanya lama-lama, jangan tunggu sampai besok apa yang bisa kamu kerjakan hari ini, ya. Ya, jika punya waktu nih, Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat yang gagal-gagal terus tapi berhasil jadi presiden, dia katakan apa? Jika aku punya waktu 9 jam untuk menebang pohon, maka aku akan menghabiskan 6 jam di awal untuk asah kapak dulu nih. Jangan nanti kapak kita tumpul semua. Kita punya waktu tidak banyak. We have a very limited time. Jangan katakan masih ada hari esok, ya. Saya percaya bagaimana accelerate your success with your spirit, dengan semangatmu, ya. Prinsipnya saya katakan yang paling penting, ya. Prinsip 3S ini diperhatikan. Anda boleh pinter, tapi jangan lupa, kalau Anda tidak fokus tadi, gak tajam juga percuma. Pinter, tajam, speed lagi, cepat. Sekarang ada pengiriman yang hebat, namanya si cepet, ya. Si cepet, semua cepet. Bukan yang besar yang makan yang kecil. Dulu yang besar makan yang kecil. Dulu tahu gak? Konglomerat dulu dengan konglomerat sekarang berbeda. Dulu orang-orang miskin, istrinya tanya pada suaminya, Pak, besok apa lagi yang harus kita makan, saking miskinnya. Ya, mungkin kalau istri kita nanya kita, Pak, besok mau makan di restoran mana? Dulu-dulu orang kaya dulu mungkin berbeda cara berpikirnya. Istrinya boleh tanya sama suaminya, Pak, siapa lagi giliran akan kita makan besok, ya? Tapi sekarang zamannya udah berbeda nih, nggak seperti itu lagi. Bukan lagi, it's not the big that it's the small, tapi it's the fast who will eat the slow. Siapa yang lambat dimakan oleh yang cepat sekarang. Maka ada si cepat tadi. Speed itu yang paling penting. Ya, bagaimana accelerate your success with your spirit. Jangan izinkan semangat kita padam. Jangan izinkan sekali-kali. Jangan datang pada alamat yang salah tadi. Pergaulan yang salah. Hati-hati, pergaulan yang jahat merusak kebiasaan yang buruk. Kebiasaan yang baik. Ya, jangan kita mengatakan bahwa kita asal bergaul ya karena kekinian, ya. Hati-hati pergaulan itu. Ya. Pergaulan tadi, follow the right people. Nasihat-nasihat itu cari orang yang berpengalaman. Ya, keputusan-keputusan itu belajar dari orang yang berpengalaman. Harus punya hikmat, ya. Sadar kita memiliki sesuatu talenta yang luar biasa. Galilah potensimu. Melangkahlah dengan pasti, ya. Saya percaya just do it. Maka itu yang kita pakai dari statement Nike, just do it. Maka akan Tuhan kasih duit lah, ya. Ini paling penting. Nah, kita lihat nih, kita harus jadi sniper nih hari ini. Ini nggak bisa tidak, ya. Saya ajarin kepada mahasiswa, ya, motivasi harus tepat nih, the right motivation. Dan strateginya the right strategy. Itu akan create sesuatu opportunity yang proactively. Jangan seperti rainbow, sekali tembak semua ditembak. Not just a rainbow. Karena peluru itu mahal, ya. Kita harus efisiensi. Kalau boleh lakukan sesuatu dengan BMW, dengan biaya biaya yang murah, M dengan mutu yang tinggi, W dengan waktu yang cepat. Supaya kita semua tahun depan naik BMW semua, ya. Biaya harus efisiensi. B-nya. M mutu harus tinggi. Kualitas harus ditingkatkan. W waktu, W. Waktu harus cepat. Jangan lama, ya. Ingat, saya percaya ingat hari ini pemenang, winners take action, not just note. Ya, jangan tulis saja. Jangan no action talk only. Jangan no action comment only. Dan jangan no action review only. Jangan no action take action mulai hari ini. Ingat tuh, kalau gagal, ini tips yang bagus. Winners never quit. Pemenang tidak pernah pergi. Tidak pernah menyerah. Tetapi si orang-orang yang nyerah, yang lari, quitter, never win. Di karakter kita sebagai seorang sukses, saya percaya mau mulai bisnis apapun ulet. Tegar, tahan banting. Ya, ini yang paling penting. Ulet, tegar, tahan banting. Ini mental pemenang yang saya sebutkan tadi. Yang kelima, endurance, daya tahan. Tahan yang mana atau mana tahan. Sesuatu yang bisa ditahan, tahan dulu.
Air masih sepergelangan kaki masih bisa jalan. Air masih selutut masih bisa jalan. Air masih sepaha masih bisa jalan. Sepinggang, maaf. Air masih sebahu masih bisa jalan. Air sudah sampai hidung. Bisa nggak masih nafas? Bisa. Berusaha angkat kepalamu sedikit, maka kamu bisa bernafas. Kecuali air sudah sampai sekepala. Itu namanya mana tahan, ya. Terpaksa kita melakukan tindakan. Tahan yang mana? Atau mana tahan? Itu rumusnya, endurance. Saya percaya hari ini yang paling penting konsisten. Supaya endurance yang ada, konsisten, dan persistensi. Ya, konsisten, persisten. Konsisten, lakukan terus-menerus, jangan menyerah. Persistensi, artinya endurance, daya tahan kita. Dalam menghadapi tantangan hari-hari ini, supaya kita tidak menyerah sebelum mencapai garis finish. Saya percaya yang paling penting, jangan takut gagal, jangan izinkan rintangan menghambat tujuan Anda. Dalam setiap kegagalan, ada benih kesuksesan, jangan lupa. Lupakan kegagalan itu. Saya percaya inilah endurance, daya tahan, saling rangkul, saling bahu-membahu, supaya tidak ada yang jatuh. Jaga keseimbangan, itu yang paling penting. Saya belajar dari seekor binatang cheetah. Cheetah itu lebih besar daripada anjing. Tetapi lihat endurance-nya. Dia lari mula-mula pelan, makin lama, makin kencang, sehingga kaki depan dua, dengan tangan di depan dua, dengan kaki belakang dua, hampir menjadi nyatu. Tetapi dengan kecepatan apapun, kita tidak bisa melebihi dari dia. Itulah hebatnya cheetah. Dia menjaga persistensinya. Dia konsisten, lari makin lama makin kencang. Amat kencang, sangat kencang, luar biasa kencangnya. Sehingga binatang apapun tidak bisa mengejar dia. Jangan kita bantu. Kalau kita bantu menggunting kepompong ini, maka dia keluarlah ke pupunya. Tetapi sayapnya tidak bisa akan terbang, tidak bisa membesar. Kalau kita tidak bantu, dia akan gerakkan seluruh organ tubuhnya sehingga keluarlah semua yang dibutuhkan. Sehingga sayapnya bisa besar dan bisa terbang. Ini yang paling penting. Saya katakan tidak ada seorang pun yang dapat merusak kepercayaan diri kita kecuali Anda memberikan izin. Tidak ada seorang pun yang dapat membuat Anda gagal kecuali Anda izinkan kegagalan itu terjadi pada diri Anda. Saya banyak ambil contoh-contoh hari ini karena mahasiswa. Tiger Woods lahir dengan talenta yang lebih besar dibandingkan dengan kebanyakan orang. Dia memakan waktu 15 tahun untuk berlatih. Persistensinya, endurance-nya. Hari ini saya mau tekankan endurance, daya tahan. Ya, tidak pernah berhenti berlatih untuk meningkatkan kemampuannya. Tidak pernah hilang komitmennya, konsistensinya untuk berlatih. Maka dia juara yang paling hebat, Tiger Woods. Bapak Ibu, jangan lagi kita salahkan nih. 99% dari kegagalan itu datang dari orang yang selalu punya alasan. 99% alasan. Karena ini salah, karena ini salah. Semua orang salah, dia yang benar. Tuhan pun salah. Nah ini yang nggak benar, ini yang nggak boleh terjadi. Saya percaya seperti Julius Caesar juga saya ambil contoh. Waktu dia menduduki Britania, ya ini namanya orang Inggris menduduki Amerika, ya dia memerintahkan pasukannya ke jurang Dover melihat pembakaran kapal. Dia katakan anak buahnya tidak ada kesempatan untuk kembali lagi ke tempatnya. Yang ada hari ini harus perang, harus menang. Vini, vidi, visi. Aku datang, aku harus menang. Aku harus datang, aku bertempur, aku harus menang. Dia katakan hanya bertemunya persiapan dengan kesempatan yang diberi oleh yang di atas akan menghasilkan keberuntungan. Saya ambil contoh nih, ya. Pernah suatu kali saya pameran di satu mall properti. Tiap kali saya lewat mall itu, tokonya tetap sepi aja. Kenapa tokonya masih bisa buka sampai terakhir? Masih sampai bisa buka terus. Satu hari saya pameran di depannya, dari mulai 10 to 10, dari jam 10 sampai jam 10 saya melihat. Di jam 9.30, Tuhan itu baik. Tuhan kirim, ada orang yang datang ke toko itu, belinya beberapa paper bag. Artinya apa? Dia mempersiapkan dirinya. Bertemunya persiapan dengan kesempatan yang diberi oleh di atas, bertemu di satu titik, disitulah kita keberuntungan. Mari kita get out your comfort zone, ya.
Mari kita lihat orang-orang yang mengerjakan pekerjaan yang gairah dan semangat itu akan sukses. Jadikan krisis global ini jadi peluang global. Hari-hari ini kesuksesan adalah pilihan dambaan setiap orang. Tapi jangan lupa, banyak cara yang ditempuh untuk mencapai keberhasilan. Antara lain, siapkan diri Anda, kuliah sampai selesai. Ada yang mengatakan kepada saya, karena dari dulu saya pernah ngajar di SMA. Saya pernah ngajar 8 sekolah SMA. Ya, ada orang tua tanya saya, apakah anaknya dikasih aja kerja? Saya bilang tidak. Dia bilang, bahkan yang tidak tamat SMA yang jadi bos. Saya bilang itu zaman akan berbeda. Kita semua harus persiapkan diri untuk sekolah. Ya, sampai perguruan tinggi. Kalau bisa ada S1, ambil S1, S2, ambil S2. Kalau bisa S3 nih. Ikutin kursus-kursus. Keterampilan-keterampilan terus. Bekerja sungguh-sungguh. Persiapkanlah diri kita nih. Perjuangkanlah supaya capai cita-cita kita ya. Saya percaya hari ini sukses itu adalah choice kita. Kita tidak boleh gagal, ya. Kegagalan itu tidak boleh terjadi pada kita nih. Kegagalan tidak boleh dilihat dari akhir dari suatu karir, tapi batu lompatan untuk meraih sukses yang lebih besar lagi. Karena itu harus bertumbuh dalam kegagalan, bertumbuh terus. Kita ingin sukses, kelilingan diri dengan orang sukses. Itu dia yang paling penting. Saya katakan do the right thing. Yang terakhir, lakukan sesuatu dengan benar, ya. Do the right thing itu penting, Bapak Ibu. Saya hanya mau tutup dengan satu yang ketiga adalah do the right thing. Lakukan sesuatu itu dengan benar. Ya, saya mau tutup, motivasi itu muncul dari hasrat dari dalam untuk mencapai tujuan. Dan motivasi itu harus dibakar terus. Jika kita tidak memberikan cukup bahan bakar itu dari dalam, maka akan mati. Tapi motivasi akan bertahan lama kalau bersumber dari dalam kita, dari kepercayaan kita. Motivasi bukan dari pengaruh luar. Motivasi muncul dari hasrat kita untuk menggapai sesuatu dengan iman kita bahwa kita bisa melakukannya. Saya mau kasih rumus yang terakhir ya. Bagaimana kita supaya punya performance yang hebat di dalam pekerjaan dan bisnis, yaitu yang pertama, kita percaya bahwa kita bisa. Kita punya Tuhan. Kemudian yang kedua, kemampuan. Kemampuan itu penting digabungkan dengan motivasi kita. Saya percaya Anda sukses. Ini beberapa orang-orang yang sukses, jangan kita khawatir terhadap kelemahan kita. Ya, beberapa pemusik yang contoh nih, Beethoven. Handicapnya apa? Dia makin menciptakan lagu yang bagus. Ya, Milton, puisi terbaik yang dia ciptakan. Handicapnya apa? Dia buta. Kemudian kita lihat Amerika Serikat Presiden Franklin Roosevelt. Apa handicapnya? Dia bisa melayani lewat kursi roda. Ya. Dan kemudian Rudolph Story juga sama. Dia tidak bisa jalan, tapi dia bisa jadi pelari tercepat wanita. Jadi jangan katakan kita gagal. Success way, terakhir saya tutup dengan kita punya perencanaan, plan, kemudian kita punya prepare, persiapan kita, dan pray lah. Kita berdoalah. Ini triple performance yang akan membuat kita sukses setelah kita selesai dari kampus kita. Tetapi belajar tidak pernah selesai. Dan jangan lupa, belajar terus, saya percaya Anda akan jadi orang hebat. Terima kasih, Bu Niken. Kita mau bagi-bagi 5 untuk 5 orang beruntung, voucher 100.000, dan 1 gold plate bank dengan sertifikat ya. Nah, nanti untuk gold plate-nya itu kita ada tanya jawab berdasarkan presentasi dari Pak Matius tadi ya. Jadi kita akan mulai dulu supaya kita nggak panjang-panjang. Yang Imani kita mau undi dulu. Mengenai follow the right person, Pak Matius. Bagaimana kita bisa tahu kalau kita sedang ikut orang yang benar? Memang sih dia orang yang sudah terbukti berhasil. Sudah berhasil pergi dan pulang gitu ya. Nah, bagaimana secara meyakinkan diri kita ikut orang yang tepat, Pak? Bisa dibantu, Pak. Baik, terima kasih. Pertanyaannya bagus banget. Follow the right people artinya ini yang paling penting. Ini poinnya kenapa saya taruh di nomor 1. Kalau ikut orang yang salah, salahlah kita. Jangan kita berpikir bahwa zaman sekarang ini zaman aneh-aneh. Kita ikut orang yang tidak benar, langsung 2 jam kita berubah jadi tidak benar. Nah, pertanyaannya bagus banget. Bagaimana cara menseleksi apa itu orang benar atau nggak benar? Sebenarnya yang paling mudah diseleksi dari mulai uang. Dari uang, masalah uang, nah ini orang bagus atau tidak langsung kelihatan. Ya, maka saya selalu kalau join dengan teman-teman, saya selalu katakan jangan kita ribut karena uang. Ya, kalau karena uang pun ribut, itu kita udah follow orang yang salah. Tidak follow the right people.
Kemudian kita lihat lagi, pergaulan yang tidak baik merusak kebiasaan yang baik. Kalau kita berbicara yang tidak baik itu apa gitu? Yang tidak baik itu adalah keterikatan. Kalau orang yang keterikatan dengan ini, dengan keterikatan yang negatif, maka kita jangan ikut dia. Itu follow the wrong people. Keterikatan. Satu, uang. Kedua, keterikatan dia. Ketiga, saya melihat bahwa hari-hari ini, kalau kita ikut orang yang salah, nggak ada semangatnya. Ya, jadi tidak punya endurance, selalu nyerang, never give up terus, dan yang paling celaka lagi, ngeluh terus. Orang-orang sukses tidak pernah ngeluh. Orang-orang sukses punya persistensi, endurance tadi, dan kemudian dia konsisten. Apa yang dia lakukan, dia konsisten. Dia melakukan dengan 5 syarat tadi. Walaupun krisis, dia mau berubah menjadi lebih baik. Walaupun dia sudah berubah, dia tetap fokus, jangan dia semua mau. Ini penting. Acceleration-nya, dia cepat juga melakukan sesuatu, melakukan tindakan untuk cepat-cepat mengcover kembali. Dan yang paling penting dia juga, yang terakhir itu endurance-nya. Kalau ikut orang yang endurance-nya sebentar aja menyerah, ya kita salah ikutin orang yang salah itu. Jadi yang paling penting, ikut orang yang memenuhi syarat tadi semua itu. Ya, walaupun krisis, dia tidak pernah menyerah. Justru pada saat dia tidak menyerah, disitulah dia berhasil. Itu kira-kira kurang lebih, Pak. Bagaimana cara mereka bisa mempertahankan integriti mereka di dunia yang makin kecil tadi, Pak, kuenya? Terima kasih banyak, Ibu Niken. Pertanyaannya bagus. Berbicara tentang integritas, saya katakan tadi dengan satu statement, mata uang yang berlaku di mana-mana di seluruh dunia adalah kejujuran. Tadi dikatakan hati, pikiran, ucapan, tindakan harus sama nih, ya. Hati, pikiran, ucapan, tindakan harus sama. Jadi selaras. Situ. Kemampuan dan kemauan kalau digabungkan itu menjadi talenta. Semangat itu sebenarnya berasal dari mana? Dari endurance. Orang bisa semangat karena dia punya daya tahan. Kenapa hari-hari ini orang banyak yang menyerang? Orang yang banyak mengambil suicide, membunuh dirinya, membunuh dirinya sendiri. Suicide ataupun mengambil jalan pintas. Karena mereka apa? Hilang semangatnya. Ada acara di Bali, Agnes Monica nyanyi. Dan pada saat itu padamlah lampu semua. Artinya listrik putus semua. Dan yang ditonton oleh bule-bule semua. Agnes Monica tetap melanjutkan menyanyinya. Sampai selesai, sampai lampu kemudian hidup kembali. Maka semua orang tepuk tangan untuk dia. Ini adalah semangat. Kita perlu membeli properti yang bisa mendapat 2 gain, yaitu capital gain, kenaikan harga. Yang kedua adalah investment yield, adalah nilai sewanya. Kalau bisa nilai sewanya, bisa membayar cicilan per bulannya, kalau kita ambil KPR, kalau kita mengambil cicilan, bisa mengcovernya. Wah, itu properti boleh banget. Jadi beli properti, Bu Niken, saya kasih sempurna aja sekaligus. 5, perhatikan 5 syarat yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah 5L, lokasi, 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 dan lokasi. Yang kedua adalah akses. Jangan salah beli. Accessibility-nya, kemana-mana gampang nggak? Ketiga, konsepnya. Konsep properti itu adalah tambal sulam atau punya konsep yang jelas. Keempat itu adalah yang disebut dengan surrounding-nya. Yang disebut surrounding, 1 km sampai 5 km ada apa di situ. Yang kelima, the man behind the gun. Siapa developernya? 5 hal itu diperhatikan supaya tidak menjadi beban bagi kita. Apapun, siapapun Anda, saya percaya Tuhan kasih kita kepintaran. Masing-masing punya potensi. Smart. Pintaran Tuhan kasih. Tapi jangan lupa nih, kita harus sharp. Yang kedua itu sharp, tajam. Melihat sesuatu itu, kalau bisa menguncup. Jangan melebar. Ya, jangan melebar. Kuncup. Lihat sesuatu itu dengan fokus. Ketiga, speednya. Jangan lambat. Kita akan dimakan oleh si cepat nih. Rumus saya adalah, di dalam hidup itu adalah smart, belajar terus. Kedua, sharp, tajam, apa yang mau kita lakukan, apa yang kita mau capai. Ketiga, jangan lupa speed.
kecepatan. Kalau siapa yang lambat, itu pasti selesai. Saya sudah katakan bukan kaya makan yang miskin, tapi yang lambat dimakan oleh yang cepat. Dan saat ini saya mau kasih rumus terakhir saya, ya. Sukses itu rumusnya adalah K tambah R. S itu sama dengan K tambah R. K itu kondisi. Kondisi apapun saat ini tergantung reaksi kita. R itu reaksi. Sudut pandang kita. Kalau kita melihat ini adalah kesempatan, maka reaksi kita harus bagus. Walaupun kondisinya nggak bagus. Kondisi jelek makronya, tapi reaksi bagus, maka reaksi itu tambahkan kepada yang negatif, dia hasilnya tetap positif. Jadi yang paling penting, rumusnya adalah hasil ataupun sukses itu sama dengan K tambah R, kondisi tambah reaksi. Tapi yang paling penting reaksi kita. Terakhir satu rumus lagi saya mau kasih tahu, ya itu rumus fisika saya. P pressure itu sama dengan force gaya dibagi area luasnya. Jadi P pressure tekanan sama dengan force gaya kita bagi A area. Jadi jangan bergaya hidup ini saat ini. Milikilah core value yang selama ini dipercayai oleh kami di FGB MFI Indonesia tentang faithfulness, accountability, dan transparansi di dalam setiap aspek kehidupan Anda dan saya. Ketika Anda melakukan 3 prinsip ini, saya percaya Tuhan akan memberkati hidup kita semua. Sampai ketemu di acara FGB Goes to Campus di bulan-bulan yang akan datang. Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita semua. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Terima kasih dan selamat malam. Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire, set the night light. Shoes on, get up in the mood, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of the brown. Ding dong, call me on my phone, nice tea and I'll get my ping pong. This is dead heavy, can't hear the bass, boom, I'm ready. Life is sweet as honey, yeah, this beach chain like money. This gold all alone, I'm into that, I'm good to go, I'm diamond, you know I glow up. Hey, so let's go. Cause I'm in the stars tonight, so watch me bring the fire, set the night light. Hey, shining through the city with a little funky soul. So I'ma light it up like dynamite. Whoa, bring a friend, join the crowd, whoever wanna come along. Word up, talk, just move right up the wall. Down night, sky's the light, so we dance to the breakdown. Ladies and gentlemen, I got the license, so you should keep your eyes on the ball. This is getting heavy, can you hear the bass boom? I'm ready. Life is sweet as honey, yeah, this beat chain like money. And this go overload, I'm beat to death, I'm good to go, I'm down, you know I glow. And let's go. Cause I'm in the stars tonight, so watch me bring the fire, set the night light. Hey, shining through the city with a little funky soul. So I'ma light it up like dynamite. Whoa, life is dynamite. Life is dynamite. Shining through the city with a little funky soul. So I'ma light it up like dynamite. Whoa, na 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 na.